Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumela dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Ada yang sedang berumah, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang santai-santai mungkin ya. Sambil menikmati suasana berdencing-dencingnya bunyi notifikasi. Saya juga punya HP, jadi kita matikan dulu notifikasinya. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya ingin melihat updatean kami, silahkan langsung saja link deskripsi di bawah. Dicek aja, karena kita selalu update parenting, coaching, motivasi, atau dunia pendidikan yang selalu kita bahas dalam tema podcast. Dan yang menariknya, kita membahas yang sedang lagi hit, ya. Sesuatu yang sedang lagi rame gitu. Karena itu kan bisa membuat kita teredukasi dengan informasi yang sangat update gitu. Jadi siapa saja boleh bertanya, langsung kirimkan pertanyaannya ke link deskripsi, sudah ada linknya di situ untuk bertanya melalui Gmail bisa, atau di link komentar juga bisa, langsung bertanya di komentar. Misalnya pertanyaannya ya boleh apa saja sih, terserah. Maksudnya mau menanyakan tentang, jangan menanyakan tentang ini aja ya, pemilu. Enggak, maksudnya jangan menanyakan tentang hal-hal yang bersifat sara dan menyinggung sana sini lah gitu. Tanyakan sesuatu yang tentang bagaimana parenting atau apapun itu ya, yang simpel-simpel aja lah, yang berat-berat ya. Dan kita juga update di Spotify, silakan langsung saja dengarkan di Spotify. Di Spotify itu kita menggunakan kata kunci Beyond Education Podcast, di logonya kuning ya, langsung diklik saja. Di situ juga sudah update semuanya episode-episode terbaru. Baik. Pada pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman. Semangat pagi Pak. Selamat siang. Mau pagi mau siang kita terus semangat. Jadi pagi terus. Iya, pagi terus biar semangat terus ya, ya, Pak. Biasanya kata-kata motivator tuh. Padahal sudah siang gitu kan. Oke Pak. Gimana? Berita hadir dari dunia pendidikan lagi nih Pak. Iya. Begini Pak. Ketika era pandemi. Ya, kita katakanlah pandemi itu anak-anak ya di dunia pendidikan itu libur kan Pak ya? Karena, bukan libur, belajar di rumah. PJJ ya Pak ya? Ya, pendidikan jarak jauh gitu kan. Anak-anak belajar di rumah. Itu kayak informasi-informasi sosial media tuh adem gitu, nggak ada yang namanya perundungan. Iya, benar. Bully gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Ada yang sampai nusuk kepala gitu kan, ada yang sampai bakar sekolah. Iya, semakin sadis. Semakin sadis. Nah, setelah pandemi pasca itu kayak keluar dari kandang dong ya. Iya. Jadi anak-anak tuh wah macem-macem pokoknya informasinya tuh, ada begitu, sampai ada yang meninggal kan Pak. Iya. Di Sragen itu dia dipukulin gitu kan, dirundung bareng-bareng, terus nggak ada yang bela. Nah, jadi intinya ini kayaknya sekolah ini tempat perundungan apa gimana sih Pak? Iya. Jadi bagaimana yang fenomena pendidikan itu Pak yang disoroti, yang sampai memakan korban itu perundungan seperti itu? Ya, ini menarik Bung. Kenapa waktu pas pandemi ya, kita tidak pernah dengar kabar berkaitan dengan perundungan sama sekali. Iya, maksudnya jarang lah gitu ya? Jarang. Tetapi yang melakukan perundungan orang tuanya sendiri. Tapi jarang diekspos ke media kan? Iya, jarang. Karena orang tua kadang pandai menutupi. Iya. Nah, ini Gong yang saya lihat, kenapa sih setelah pandemi mulai lagi ya terjadi perundungan di sekolah-sekolah. Iya. Makin ganas Pak, makin macam-macam. Makin gitu. Ganas. Sampai waktu kabar terakhir ya di suatu daerah deh, saya lupa namanya, di salah satu daerah di Indonesia, ada anak nih ya tanpa babi bu nusuk temennya di dalam kelas. Iya. Ya itu yang karena tersinggung. Iya, karena dia tersinggung terus dibully sama temennya. Ledek. Tetapi kok bisa senekat itu gitu. Dulu di zaman saya sekolah itu nggak pernah ada Bung senekat itu ya. Kalau misalnya tawuran, saling tusuk banyak. Tapi kalau teman sendiri dalam kelas ya, terus kita tusuk di depan teman-teman sekelas yang lain, itu belum pernah kejadian. Senakal-nakalnya kita dulu ya? Iya. Senakal-nakal kita dulu, kita cari lawan tuh di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Ada sih bullying, tapi nggak separah itu gitu. Nah, di sini kok saya melihat anak-anak semakin kreatif gitu. Iya. Jadi mereka melampiaskan emosinya sepertinya tidak ada filter lagi gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi Bung ya, kalau yang saya lihat gitu, mengapa sih anak-anak ini
bukannya belajar di sekolah menuntut ilmu ya. Tetapi kok yang mereka lakukan menyakiti sesamanya gitu. Iya, kadang mah ada anak di rumahnya baik, di sekolahnya. Nah, itu pasti kan ada penyebabnya, Gong. Iya. Kenapa itu bisa Iya, terjadi, kalau Pak? saya melihat mereka itu tidak nyaman di sekolah. Itu sudah pasti. Iya ya. Karena apa? Kalau nyaman mah nggak begitu nggak ya, Pak? mungkin. Misalnya kita di suatu tempat yang kita nyaman. Nggak mungkin. Masa sih kita mau nyari musuh? Iya. Benar nggak? Meskipun seorang mantan napi ya, kalau dia merasa datang ke suatu tempat, dia dihargai, terus dia istilahnya dibuat senyaman mungkin, Dimanusiakan juga, ya. selama dia berada di tempat itu. Saya yakin dia juga sulit gitu, ingin melakukan tindak kejahatan. Iya, respect gitu. Dia akan respect, dia akan menghormati, karena jarang loh, misalnya seorang mantan napi gitu ya, dihargai itu jarang banget. Iya. Yang ada mungkin kebanyakan kita sinis kalau ngelihat orang-orang seperti itu ya kan. Tapi kalau orang-orang ini dihargai, saya yakin dia lupa gitu untuk melakukan tindakan kejahatannya lagi. Nah, begitupun juga dengan anak-anak. Nggak mungkin gitu, misalnya anak-anak tiba-tiba gitu nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan, gebukin temennya, terus melukai temennya, apalagi sampai nusuk. Itu nggak mungkin bisa terjadi, Gung. Kalau dia merasa nyaman di sekolah tersebut, dia merasa bisa menjadi dirinya dia sendiri, dia merasa bisa mengasah seluruh potensi yang dia miliki. Saya yakin anak-anak ini nggak mungkin pengen iseng gitu, menyakiti teman-temannya. Tetapi kan yang kita lihat sekarang, malah sekolah ini adalah tempat di mana anak-anak ini belajar tentang tindak kekerasan gitu. Notabene-nya kan untuk pendidikan ya. Iya, notabene-nya kan ini untuk belajar gitu, menuntut ilmu. Iya, itu tuh. Nah, kalau misalnya sampai ini terjadi ya, Bung ya, di dunia sekolah, berarti ada yang salah dengan dunia sekolah saat ini. Mengapa nih dunia sekolah yang seharusnya positif menjadi negatif? Akibat anak-anak yang berada di tempat tersebut, dia lupa akan tugasnya menjadi seorang pelajar. Nah, inilah yang saya ingin coba cari tahu nih, why-nya kenapa sih? Kok begitu sih? Iya. Kenapa dunia sekolah ini seharusnya tempat di mana anak-anak kita ini tergali seluruh potensinya, tetapi kok malah sebaliknya? Kok menurut aku kenapa, Bung? Betul, Pak. Menurut saya juga menjadi salah satu momok sih, Pak, ya, dari zaman dulu itu. Karena ada beberapa hal, misalnya video pornografi tersebar di sekolah. Terus juga masalah geng-gengan itu awalnya dari sekolah, Pak. Kayak geng motor itu sebenarnya awalnya dari sekolah. Iya, tiba-tiba ke masyarakat ngacauin gitu. Sekolah sumber masalah. Menurut aku sih memang di sekolah itu ya mereka tidak tersalurkan, Pak. Iya, tersalurkan potensinya, potensi hasratnya, karena mereka dianggap oleh gurunya lah gitu kan, dicap bodoh, orang-orang kayak gitu ya. Iya. Dicap nggak bisa belajar ini, terus nilainya jelek, gitu, depresi itu. Benar. Ngelampiasinya keluar gitu. Iya, kayak gitu. Karena sekolah tidak bisa menjadi tempat mereka menyalurkan potensinya, akhirnya ya sudah, Bung. Anak-anak merasa sekolah ini hanya tempat sebagai apa ya namanya? Ini aja. Basis aja gitu. Bukan basis. Jadi tepatnya itu tempat di mana mereka kurang merasa bisa menjadi diri sendiri. Iya, kayak di penjara gitu. Nah itu, kurang lebih hampir mirip. Iya, di penjara oleh kurikulum. Iya. Seharusnya kan kalau sekolah itu ngaku-ngaku ya, menjadi tempat kita bisa menuntut ilmu, pembentukan karakter, gitu. Otomatis gitu. Sekolah akan menghargai setiap anak-anak didiknya. Dia bisa mengakui setiap anak-anak didiknya ini memiliki potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, betul. Kalau hal ini sampai kejadian di sekolah, saya yakin anak-anak itu nggak mungkin mau menyakiti temannya, Bung. Karena anak itu sudah dianggap secara positif gitu.
Apalagi remaja ya. Apalagi remaja. Iya, remaja itu tuh. Tetapi kalau anak-anak ini kita paksa untuk melakukan sesuatu di luar, misalnya keinginannya, ya, akhirnya sudah. Anak-anak ini akan mencari pelarian. Nah, kadangkala pelarian itu ke hal-hal yang negatif. Iya, jarang sih hal yang positif ya. Benar, nggak mungkin gitu pelarian ke hal yang positif. Misalnya gue pelarian, gue baca buku, Perpustakaan gitu. Iya, saya juga merasa, aduh kalau lagi mumet gitu ya, Iya. pelajaran terus harus diremedial lah, Iya. ngapalin itu, larinya tuh pasti ke hal yang Benar. kurang baik gitu. Apalagi usia anak-anak dan remaja ya, yang mereka itu belum memiliki tingkat kedewasaan, Masih labil. masih mencari jati diri, akhirnya sulit gitu. Mereka mencari pelarian yang positif, yang mereka tahu ya bagaimana nih gue bisa menghilangkan rasa jenuh gue di sekolah. Makanya terjadilah perundungan. Benar. Itu udah ada apa ya, efek domino, Bung. Iya, benar. Nggak mungkin gitu anak menyakiti temannya tanpa sebab. Ya. Kalau saya sih semuanya dikarenakan ya ini, mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Akhirnya ya sudah, mereka ketika jenuh di sekolah, ada sesuatu yang tersulut gitu ya, Aneh-aneh. meskipun sedikit aja, Iya. mereka sudah berani melakukan hal-hal yang di luar akal sehat gitu. Apalagi didorong dengan biasa tontonan film. Gitu Nah kan. itu. Jadi nggak ragu lagi mereka menusuk gitu kan. Benar. Kalau kita kan dulu, ini Iya. gimana cara pakai pisau? Iya. Masih mikir ya gitu ya. Ah, Tapi kalau karena ada film banyaknya masuk gitu ya. ada tutorial di YouTube lagi. Jadi maling dan lain-lain. Ya makanya benar. didukung. Nah ini yang kadang di dunia pendidikan kita tuh nggak sadar loh, untuk mau memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini. Betul. Ya memang perundungan itu terjadi di mana-mana ya. Tapi coba kita lihat ya, perundungan yang paling sangat intens itu ada di mana? Iya. Ya. Kalau saya yakin.